Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin jamaah ya, dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tema sederhana, yaitu menstalking puasa Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan. Menstalking ya, bahasa kitanya atau bahasa anak mudanya itu kepo. Apa saja kiranya yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ini perlu ya. Menstalking yang ibadah itu ya menstalking kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi yang kita stalking ini tentang ibadah-ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita kepo ya, apa saja yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Nabi maka itu mengandung rahmat ya, bagi kita. Dan juga kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulnya, yaitu utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja kiranya amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Yang pertama, ini kita bahas tentu selain ibadah puasa dan juga ibadah tarawih. Ini hal-hal lain di luar itu. Yang pertama, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika dia menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka di sana ada amalan yang namanya adalah makan sahur. Subhanallah. Jangan pernah kita meninggalkan makan sahur, karena Nabi SAW sangat menganjurkan sekali, bahkan beliau mewanti-wanti jangan sampai kita selaku umatnya meninggalkan makan sahur ini. Beliau SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Subhanallah. Keberkahannya apa? Tentu keberkahan yang paling istimewa adalah pahala. Pahala dari Allah yang besar. Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu mengirimkan sholawat untuk orang-orang yang makan sahur. Subhanallah. Sholawat dari Allah maknanya adalah Allah cinta dan ridho kepada orang-orang yang makan sahur. Sedangkan sholawat dari para malaikat artinya malaikat mereka mohonkan ampun dan rahmat untuk orang-orang yang makan sahur. Subhanallah. Ini pahala yang sangat besar sekali, yang mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Kita menganggap remeh, menganggap sepele hal ini, tetapi ternyata di balik hal yang kita anggap sepele dan anggap remeh, di situ ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makan sahur sudah mah enak kita, ya kan? Makan sahur dan kita dapat pahala pula dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya pembeda ibadah puasa umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu adalah makan sahur. Beliau SAW bersabda, faslu siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, itu orang Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Subhanallah. Maka makan sahur ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah bersedekah. Ketika di bulan Ramadan maka kita harus banyak bersedekah, berderma, berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dan lakukanlah bersedekah ini di waktu pagi, karena kata Nabi SAW di setiap waktu pagi itu ada dua malaikat
yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu dengan yang lainnya ini saling bertolak belakang doanya. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah hari ini ganti dengan yang ganti yang lebih baik. Kemudian yang satunya lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang tidak mau bersedekah pada hari ini. Subhanallah. Jadi bersedekah yang utama itu adalah di waktu pagi, supaya kita mendapatkan doa dari malaikat, yang mana malaikat mendoakan supaya kita orang yang bersedekah itu mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedekah yang terbaik di bulan suci Ramadan ini adalah memberi makan, ya, bukaan untuk orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala tersebut. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa yang banyak, maka kita beri makan, buka untuk orang-orang yang berpuasa. Tentu di waktu maghrib, ya, bukan di siang hari kita beri makannya. Jadi ketika menjelang berbuka kita bagikan makanan, ya, minum, kurma dan lain sebagainya, ya. Dengan begitu kita insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi artinya kita bisa mendapatkan pahala puasa lebih banyak, ya, daripada apa yang kita lakukan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Karena Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk dan juga penjelas mengenai petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang batil dan yang hak. Subhanallah. Maka seorang yang masuki bulan Ramadan, dia harus memiliki target, untuk khatam Al-Quran paling tidak sekali dalam satu Ramadan ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra'u Al-Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran dalam satu bulan sekali. Demikian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini untuk saya pribadi dan juga untuk hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.